Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Live on Air Ex Podcastku Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Dalam beberapa menit ke depan, saya Tifa Lamatul Hadi akan memandu jalannya acara Live on Air Ex Podcastku yang akan ditayangkan secara live streaming di Instagram dan juga ditayangkan dalam bentuk podcast di YouTube. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu cara mudah paham analisis laporan keuangan. Pada pagi hari ini kita juga kedatangan sumber yang sangat spesial dan juga tentunya sudah sangat ahli di bidangnya yaitu Bapak Amir Hamzah, SEMSI. Selamat siang. Halo Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Sehat. lagi sibuk-sibuknya mungkin ya Pak? Ya, lagi sibuk-sibuknya ya luar biasa gitu ya di program studi akuntansi khususnya. Karena minggu depan itu bagian kita ada rencana sidang hasil proposal gitu. Jadi makanya Pak. luar biasa. Ya. Boleh mungkin Pak perkenalan dulu dan sapa teman-teman semua yang sudah hadir dan tentunya sudah sangat siap yang mendengarkan perbincangan kita. Halo semuanya teman-teman yang ada di live IG dan YouTube ya. Perkenalkan sebelumnya nama Bapak Amir Hamzah. Kebetulan Bapak itu dari program studi akuntansi mengajar di mata kuliah tentunya di analisis laporan keuangan ya, yaitu kemudian di akuntansi keuangan. Nanti terima kasih nih dari Himaku sudah mengundang Bapak ibaratnya di podcastnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal langkah kita, bukan hanya sebatas kita bincang-bincang saja, tetapi ada ilmu yang sedikit ya, yang ibaratnya sedikit sharing berbagi dengan teman-teman online kita nih yang ada di sana kayak gitu. Terima kasih Pak. Mungkin halo semuanya, teman-teman semua selamat bergabung. Jangan lupa simak live ini sampai akhir karena kita juga pasti ada door prize nih Pak. Wah seru nih, Iya. ada door prize ya. Iya. Jangan lupa tuh nanti nanya ya. Jangan lupa upload Instagram Stories dan juga jangan lupa juga untuk mention Instagram Himaku Uniku dan Kota Kado. Ya, tuh jangan lupa teman-teman semuanya yang online. Oke. Nah, sesuai tema yang tadi disebutkan nih Pak, di Live on Air Ex Podcast ini kan kita akan membahas cara mudah paham analisis laporan keuangan. Bagi sebagian orang juga analisis laporan keuangan ini masih terasa rumit nih Pak, dan pasti membingungkan. Padahal kan analisis laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting nih Pak untuk dipahami, apalagi untuk para investor, para pelaku bisnis, dan mungkin para teman-teman semua yang ingin memahami pentingnya analisis laporan keuangan. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi inti, mungkin ada penjelasan terlebih dahulu Pak mengenai analisis laporan keuangan dan apa sih pentingnya analisis laporan keuangan? Terima kasih moderator. Perlu kita ketahui teman-teman yang ada di sana, yang ada online ya di IG dan semuanya, bahwa analisis laporan keuangan itu sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Dan kenapa itu perlu adanya menganalisis perusahaan itu membuat sebuah analisis laporan keuangan? Tentunya itu menjadi sebuah kita tahu analisis, berarti kita harus mengidentifikasi, kemudian kita harus mengetahui apa sih masalah-masalah khususnya yang ada di laporan keuangan. Yang intinya hal yang paling terpenting di dalam menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan itu kita tahu bagaimana perusahaan itu sendiri mengetahui kekuatan dan kelemahan khususnya di laporan keuangan tersebut, yang nanti feedbacknya baik secara jangka panjang maupun secara jangka pendek itu nanti bermanfaat untuk stakeholder. Jadi maksud di sini stakeholder perusahaan itu siapa? Kayak investor, kemudian kayak kreditor, kemudian bagi manajemen perusahaan itu sendiri, bahkan mungkin bagi karyawannya juga bisa. Jadi makanya kita tuh perlu menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan itu. Makanya itu penting dan tidak boleh dianggap rumit. Memang awal itu rumit tapi harus dibiasakan karena itu memang penting di dalam sebuah sistem pengelolaan perusahaan. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Nah, mungkin untuk mengulik pembahasan tersebut, kita lanjut menanyakan pertanyaan nih Pak. Oh gitu? Iya, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang sudah kita rangkum dari para teman-teman Pak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya? Boleh silahkan. Pertanyaan yang pertama itu ada, apakah sebelum melakukan analisis laporan keuangan diperlukan pemahaman latar belakang data perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan? Kalau menurut Bapak sendiri itu kita tuh perlu harus memahami latar belakang sebuah perusahaan itu sendiri. Kenapa kita harus memahami? Pertama, ketika kita mengetahui latar belakang permasalahan perusahaan itu sendiri, kita akan tahu bagaimana masalah yang ada dalam perusahaan itu sendiri
ketika misalkan ada kekurangan dalam hal pelaporan keuangan, maka kita akan mau tidak mau harus menyelesaikan tersebut. Kemudian untuk bagi eksternal, ketika ibaratnya sebuah perusahaan mempunyai laporan keuangan yang baik, itu nanti manfaat untuk eksternalnya apa? Contohnya misalkan investor deh. Ketika investor tahu bahwa laporan keuangan si A itu bagus, menurut moderator gimana? Apakah mau menanamkan modalnya atau enggak? Ketika laporan keuangannya bagus, Mau. mau Mau kan? aja. Ya, makanya kita perlu tahu identifikasi latar belakang perusahaan itu untuk mengetahui sejauh mana kesehatan laporan keuangan itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Ya, Iya, paham. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan mm-mm, berikutnya ya Pak, mm-mm. untuk teman-teman yang ada di live ini, jika ingin ada yang ditanyakan itu boleh disampaikan di live ya di kolom komentar. Boleh silahkan. Mumpung saya masih di sini ya. Iya ya Pak. Itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mungkin Mm-mm. pertanyaan selanjutnya nih, apa saja langkah yang efektif dalam membuat analisis laporan keuangan yang berkualitas? Langkah efektif menurut Bapak ya, langkah efektif untuk apa ya, Islam membuat laporan yang berkualitas. Pertama, tadi yang dikatakan moderator, kita harus mengetahui latar belakang perusahaan itu sendiri, kemudian bagaimana laporan keuangannya. Setelah kita udah tahu tentang laporan keuangannya, kita identifikasi laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi sampai ke neraca. Itu kita harus identifikasi semuanya karena itu langkah awal kita untuk ibaratnya mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, itu mungkin ya Pak Mm-mm. langkah-langkahnya ya. Tentunya juga dengan data yang relevan sih. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Gimana? Apa sih perbedaan antara analis laporan keuangan untuk manajemen perusahaan, investor, dan kreditor? Oke. Ada 3 yang harus teman-teman ketahui ya, yang di online juga, bahwa apa sih perbedaannya analisis untuk manajemen. Iya. Biasanya analisis laporan keuangan untuk manajemen itu biasanya berkaitan dengan bagaimana memanage operasional ya. Memanage operasional perusahaan itu sendiri. Kalau bagi investor berarti untuk mengetahui apakah si investor tersebut ketika melihat analisis laporan keuangan itu menjadi sebuah keputusan bagi investor menanamkan modal atau tidak. Kalau untuk tadi yang terakhir bagi siapa? Bagi kreditor. Bagi kreditor itu untuk mengetahui seberapa kuatkah, seberapa inikah ibaratnya apa ya, kekuatan peminjam untuk ibaratnya ketika tahu dengan adanya laporan keuangan itu seberapa jauh mereka memahami jangka dalam hal peminjaman dan sebagainya. Begitu. Jadi perbedaannya itulah kekuatan untuk ikut kredit atau apa. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu apa sih Pak hubungan antara analisis laporan keuangan dengan perencanaan keuangan jangka panjang sebuah perusahaan? Oke. Ada satu kata yang ibaratnya di Bapak ulik di sini tuh kalimat hubungan. Apa sih hubungannya antara analisis laporan keuangan dengan perencanaan jangka panjang? Jika suatu perusahaan, ibaratnya teman-teman harus ketahui, jika suatu perusahaan itu bisa menganalisis laporan keuangan dan tahu akan kesehatan laporan keuangan, nanti jangka panjangnya itu jangka panjangnya bagi investor akan ada beberapa pihak ya. Jadi investor tuh akan tahu bahwa si perusahaan ini tuh sehat dikarenakan laporan keuangannya bagus gitu. Bagi stakeholder yang lainnya bahwa khususnya bagi manajemen, ketika misalkan manajemen perusahaan itu sendiri ketika menganalisis laporan keuangan ini menjadi satu barometer ke depannya bahwa perusahaan ini berarti bisa berkembang nih itu, bisa berkembang lebih baik atau bisa menjadi sebuah keputusan ketika ada problem, untuk kedepannya harus seperti apa nih. Jadi jika dengan melihat identifikasi dari laporan keuangan itu sendiri. Begitu. Karena belum ada pertanyaan dari teman-teman di live, kita lanjut aja ya Pak. Lanjut pertanyaan saja, boleh, yang gitu. ada. Yang ke-6 ini pertanyaannya, bagaimana cara sederhananya untuk memahami laporan laba rugi suatu perusahaan? Oke. Bagaimana caranya sederhana untuk memahami laporan laba rugi? Kita ketahui bahwa di dalam laporan keuangan itu kan ada laporan laba rugi. Ya. Cara memahaminya gampang. Teman-teman itu harus tahu bagaimana pendapatan kita, gitu ya, pendapatan perusahaan itu sendiri. Kemudian teman-teman tahu bagaimana kalau misalkan di bidang yang menjual produk berarti penjualannya kita.
Kemudian juga teman-teman harus bisa tahu bagaimana beban pengeluaran yang ibaratnya setiap bulannya baik perusahaan, baik misalkan contohnya beban gaji, beban sewa atau apapun yang ibaratnya tentang pengeluaran itu teman-teman harus paham. Ketika ibaratnya pendapatan lebih besar dari beban, maka yang didapatkan adalah laba Laba, kayak ya. gitu. Akan tetapi sebaliknya jika ibaratnya pendapatan atau penjualan lebih apa ibaratnya Lebih. sedikit tetapi bebannya dikeluarkan lebih banyak, itu nanti perusahaan akan rugi. Jadi makanya secara sederhananya ya teman-teman harus memahami apa itu pendapatan, apa itu penjualan, kemudian apa itu beban-beban, baik beban gaji, beban sewa atau listrik yang dikeluarkan tiap bulannya, sama yang nantinya teman-teman harus membedakan apa itu laba juga dan apa itu rugi juga. Itu cara sederhana Cara teman-teman. sederhananya ya. Eh, kita lanjut aja ke pertanyaan ketujuh, yaitu apa saja rasio keuangan yang paling penting untuk dianalisis, Pak, dan bagaimana sih cara menghitungnya dengan mudah? Oke. Eh, Beberapa rasio analisis laporan keuangan yang paling paling banyak untuk dianalisis itu biasanya tentang likuiditas. Rasio likuiditas itu gimana perusahaan untuk membayar utang jangka panjang kayak itu ya. Kemudian jangka pendeknya juga, kemudian rasio profitabilitas, kemudian rasio solvabilitas dan bahkan juga rasio tentang pasar. Ini berkaitan dengan ibaratnya pembagian dividen dan sebagainya. Tetapi empat rasio ini sangat penting ketika di dalam menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Boleh. berikutnya, semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik ya. Amin, mudah-mudahan Amin. bahasa saya juga bisa dimengerti ya, soal teman-teman amin. kayak gitu ya. Semoga teman-teman paham ya. Iya, kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja sih Pak indikator keuangan utama yang perlu diperhatikan untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan? Indikator utama dalam menganalisis laporan keuangan ya kesehatan biasanya kita melihat dari ROI-nya, profitabilitas perusahaan, karena profitabilitas perusahaan itu ibaratnya mencerminkan bagaimana si perusahaan itu menghasilkan laba gitu ya, kemampuan labanya itu satu. Kemudian melihat juga alur kasnya, pengeluaran penerimaannya. Jadi teman-teman itu harus tahu. Jadi itu indikator-indikator yang biasanya paling utama sih, profitabilitasnya, kemudian arus kasnya seperti apa, karena itu identik dengan kesehatan perusahaan itu sendiri kayak gitu. Ya. Ada lagi sih, ada lagi cuman yang ibaratnya teman-teman harus tahu itulah profitabilitas dengan arus kas itu menjadi salah satu juga kayak menilai sebuah kesehatan perusahaan. Ya, mungkin ROI paling ini ya Pak, paling penting ya. Kemudian banyaklah indikator profitabilitas. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana Pak cara mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah keuangan dalam laporan keuangan? Oke, tanda-tanda masalah laporan keuangan begini aja, secara sederhananya. Pendapatannya sedikit, kemudian tetapi utangnya banyak gitu. Utang perusahaan itu banyak. Ibaratnya teman-teman dalam istilahnya perusahaan yang ibaratnya untuk mendapatkan pendapatan itu susah gitu ya. Misalkan kemudian utangnya banyak, karena utang banyak itu diakibatkan karena beberapa faktor, salah satunya misalkan banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dicegah, ibaratnya harus setiap bulan itu harus dikeluarkan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan perusahaan itu sedikit, maka mau tidak mau perusahaan itu antara lain salah satunya utang gitu ya, utang ke pihak lain. Ketika utang ke pihak lain terlalu banyak, maka ya salah satunya itu langkah yang ibaratnya suatu permasalahan yang membuat laporan keuangan itu tidak sehat. Begitu ya Pak ya. Betul. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mengingatkan kembali untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom komentar aja ya. Mumpung ada Pak Amirnya di sini. Kita belajar bareng-bareng, mudah-mudahan saya juga bisa ya. Kita belajar bareng-bareng hari ini. Sambil nunggu kita lanjut aja ya Pak. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ada tuh Ada. Oh, silakan. Ada nih Pak dari Mali underscore A14. Pertanyaannya, bagaimana jika laporan keuangan perusahaan ada kecurangan? Bagaimana pengaruhnya terhadap analisis laporan keuangan? Oke, bagaimana jika laporan keuangan perusahaan ini mengalami kecurangan gitu Pak? Oh, bagaimana? Ya, ini menjadi sebuah memang bagaimana ketika misalkan sebuah laporan keuangan itu mengalami sebuah kecurangan. Sebelum ibaratnya perusahaan itu sendiri diaudit oleh pihak eksternal, karena kita perlu ketahui bahwa analisis laporan keuangan
ketika ibaratnya perusahaan membutuhkan dana, ketika kekurangan dana, mereka kan pasti harus apa ya, mencari solusinya itu ke Iya. pihak lain. Sebelum ke pihak lain itu ibaratnya di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya audit internal. Nah, mereka diaudit dulu nih apakah perusahaan itu terjadi kecurangan atau tidak. Kalau misalkan terjadi kecurangan yang ditemukan oleh audit internal, maka perusahaan tersebut tidak boleh untuk memberikan informasi keuangan tersebut ke luar keluar karena nanti akan berdampak buruk juga terhadap perusahaan itu sendiri. Makanya harus hati-hati ketika perusahaan ingin membuat laporan keuangan, harus mengetahui dengan standar-standar yang ada, kemudian apa ibaratnya standar yang berlaku ya khususnya Iya. akuntansi dan sebagainya. Kalau seandainya ternyata perusahaan ibaratnya ada kecurangan nih, nanti dampak kedepannya perusahaan tidak akan dipercaya nih gitu sama pihak lain kayak gitu. Yang kedua, yang pertama, yang kedua nanti feedback jangka panjangnya itu citra perusahaan khususnya nilai perusahaan itu akan turun oleh di mata investor dan sebagainya. Makanya hati-hati perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Pertama harus sesuai dengan alurnya atau sesuai dengan standar yang ada kayak gitu. Jangan sampai ibaratnya membuat laporan keuangan itu dengan banyak kecurangan. Ya. Pengaruhnya terhadap analisis laporan keuangan juga pasti akan buruk ya Pak Iya, ya? akan buruk pasti kayak gitu, yang intinya laporan keuangannya berarti tidak sehat kayak gitu. Tidak sehat. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Wah, luar biasa ya teman-teman di minatnya. live. Iya, pertanyaannya, apa saja indikator kunci yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dalam menganalisis laporan tersebut untuk pengambilan keputusan yang tepat? Apa saja indikator ya? Kunci utama mungkin kunci utamanya ya gitu. Contohnya misalkan investor itu ketika ingin menanamkan sebuah dananya kepada perusahaan, investor harus paham dulu mengenai tentang pasti laporan keuangannya kayak itu. Kemudian yang kedua, lihat dulu neraca karena salah satu untuk melihat kesehatan suatu suatu perusahaan itu dilihat dari neracanya, kasnya seperti apa, kemudian apa aset yang mereka punya seperti apa, liabilitiesnya, kemudian equity-nya yang mereka punya. Kemudian juga mereka harus tahu juga jangan hanya sebatas sebagai seorang investor, oh karena mungkin profitnya banyak ya gitu. Itu belum tentu. Jadi investor tuh harus benar-benar menganalisis sejelik mungkin. Ada beberapa faktor yang investor harus perhatikan baik di internal perusahaannya sendiri maupun di eksternal perusahaannya sendiri. Misalkan apa? Contohnya, investor harus paham mengenai tentang ibaratnya inflasi itu karena nanti juga akan berdampak kepada laporan keuangannya juga, harga saham perusahaan itu sendiri yang ibaratnya itu lebih complicated ya. Jadi investor harus paham dulu baik faktor fundamentalnya internal atau eksternal suatu perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, mungkin itu jawabannya. Tadi yang bertanya itu ada ZZ_H Pak. Ada lagi nih Pak. Wah, dari luar Diah biasa. Panca pertanyaannya. Gimana? Bagaimana rasio utang terhadap ekuitas perusahaan? Apakah perusahaan terlalu bergantung pada utang atau membiayai operasinya? Oke, lagi deh. Maaf ya, gitu, jadi harus ini benar-benar. Jadi pertanyaan itu, bagaimana rasio utang terhadap ekuitas perusahaan? Apakah perusahaan ini terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasinya? Ya, harus hati-hati. Tadi harus hati-hati ketika istilahnya mengelola sebuah utang ya kayak itu. Kalau misalkan tadi kata saya ibaratnya salah satu yang menjadi bakal laporan keuangan itu jadi tidak baik itu banyaknya perusahaan itu tergantung dengan utangnya sendiri kayak itu. Kalau misalkan perusahaan bisa memanage utang tersebut dengan baik, kemudian profitability-nya semakin baik juga, ya nggak masalah gitu. Ibaratnya utang bisa dibayar dengan banyaknya profit yang ada. Akan tetapi kalau misalkan perusahaan lebih mengandalkan modalnya dari utang, ya itu ibaratnya akan tidak baik juga, tidak lancar. Nanti ibaratnya utangnya yang banyak, kemudian pendapatan akan semakin sedikit. Ini nanti berdampak panjangnya itu perusahaan nanti akan ibaratnya tidak bisa membayar utang tersebut. Jadi lebih baik menurut Bapak ya baiknya perusahaan jangan tergantung dengan utang-utang yang udah ibaratnya yang sudah terkumpulkan lah yang udah ada gitu. Atau sederhananya gini lah, kalau misalnya kita hidup sehari-hari gitu ya, kalau kita ngandelin utang aja ke sana ke sini tanpa ibaratnya tidak ada penghasilan yang kita dapatkan, gimana? Apa kita mampu untuk membayarnya? Enggak kan? Ibaratnya gini, kita menghasilkan A setiap harinya 100.000, kemudian bayar utang ke si A, ke si B, ke si C kayak gitu.
Kalau si A oke bisa bayar, Iya. tapi si B dan si C-nya nggak bisa dibayar. Nanti ini dampaknya nggak baik juga kehidupan kita sendiri atau bahkan ke perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin profitnya harus lebih besar daripada utangnya Iya, mungkin ya Pak ya. ibaratnya salah satunya itulah gitu ya, salah satu jangan mengandalkan ke utang Jangan aja. mengandalkan utang aja. Gitu. Eh, karena belum ada pertanyaan lagi Pak dari yang live, kita Boleh. lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di question box ya Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk menganalisis laporan keuangan tanpa harus menjadi seorang akuntan profesional katanya Wah, Pak. ini pertanyaan yang luar biasa nih. Apakah ada cara untuk ibaratnya kita menganalisis laporan keuangan Tanpa tanpa menjadi kita menjadi seorang seorang akuntan akuntan, ya. profesional? Ada kok banyak cara, Neng gitu. Jadi banyak cara ketika kita bukan seorang akuntan kita bisa menganalisis laporan keuangan. Salah satunya, misalkan ada orang dari jurusan lain selain akuntansi gitu, ingin menganalisis laporan keuangan. Sekarang itu banyak banyak sekali tawaran-tawaran mengenai tentang sertifikasi mengenai analisis laporan keuangan baik dari BNSP atau badan sertifikat lainnya yang ibaratnya kalian tuh teman-teman yang ada di online silakan sok meskipun bukan anak akuntansi kalian bisa kok belajar untuk ibaratnya ujian mengenai tentang ahli bidang analisis laporan keuangan itu bisa salah satunya jadi adanya pelatihan-pelatihan diikutin gitu Oh ya. iya, ada Kemudian yang pelatihan. kedua banyak cara sekarang kan udah digitalisasi ya ibaratnya teman-teman belajar tuh bukan hanya batas fokus di apa ya, ibaratnya di kelas akan tetapi sekarang banyak apa ya pelatihan-pelatihan online dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat teman-teman paham tentang analisis Analisis laporan laporan keuangan. keuangan jadi nggak mesti juga jadi seorang akuntan tetapi akan lebih baik juga jika menjadi ketika kita bisa paham tentang analisis akuntan ya dengan ahlinya gitu Iya. akan tetapi dengan ada sertifikat pelatihan-pelatihan yang lain menunjang itu juga bisa kok kayak gitu karena Bapak yakin ketika teman-teman mengikuti pelatihan tersebut nggak akan diajarkan langsung sejak general mungkin ada beberapa Iya. hari itu mereka akan di-push terus bagaimana menganalisis laporan keuangan meskipun ibaratnya teman-teman bukan dari jurusan akuntansi kayak gitu Ah, ya jadi nah ternyata banyak cara nih ya iya Pak kayak selain gitu menjadi akuntan. iya betul. Ada lagi nih pertanyaan dari live, ternyata mereka antusias nih Oh, Pak. luar biasa. Ya, Iya, silakan, silakan. Mudah-mudahan bisa ya. iya. Pertanyaannya dari Oisi Pak, kayak Mm-mm. pertanyaannya, apakah rasio profitabilitas menunjukkan tren yang meningkat atau menurun? Apa penyebab utama dari tren itu? Oke. Tren profitabilitas yang semakin meningkat itu diakibatkan karena perusahaan tersebut memiliki profitnya tiap bulannya itu Iya. meningkat ya. Kemudian tren yang menunjukkan profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan itu mampu. Perusahaan itu mampu untuk menghasilkan profitnya secara baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Ketika perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi, itu Bapak yakin nanti perusahaan bisa membiayai operasional-operasional yang tiap bulannya kayak Iya. gitu. Makanya profit yang bagus itu bisa jadi menjadi tolak ukur investor akan tertarik gitu terhadap perusahaan Terus tersebut. ada perusahaan. Kayak gitu. Gitu. Begitu teman-teman jawabannya. Mm-mm. Eh, karena belum ada di live, kita lanjut ke pertanyaan yang ini Pak. Ada lagi. Boleh silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghasilkan profitabilitas sebuah perusahaan dari laporan keuangan? Ini kayaknya berhubungan dengan tadi ya, maksudnya kita kaitkan Dengan dengan bagaimana caranya. Berarti perusahaan mau tidak mau itu harus ada beberapa teknik ketika ingin meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Di sisi lain yang pertama, perusahaan itu mampu harus menjual produk. Kalau misalkan perusahaan itu di bidang penjualan produk ya, jadi produknya harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua juga perusahaan tuh ibaratnya tidak bergantung kepada hutang hutang, kayak iya. gitu. Makanya itu yang kedua. Yang ketiganya untuk meningkat apa profit yang baik itu yang gimana perusahaan tuh mampu ibaratnya memanage kayak itu pos-pos. Misalkan hasil dari udah dari penjualan dikurangi dengan beban-beban itu harus apa ya perusahaan mampu mengestimasi pengeluaran untuk A, B, C dan D-nya gitu. Makanya itu salah satu bagaimana untuk ibaratnya mengantisipasi perusahaan agar tetap stabil dengan Iya. profitabilitas yang semakin meningkat juga kayak gitu. Eh, Ada lagi? nanti ya Pak, lagi boleh teman-teman Oke. untuk
Yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar aja ya. Ya, silahkan. Box question? Ada box question lagi? Ada nih Pak pertanyaannya. Mm-mm. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu akurat, transparan, dan bebas dari manipulasi? Bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana itu Bagaimana? Pak? Caranya berarti kita harus benar-benar mengetahui data yang relevan. Data relevan perusahaan itu sendiri. Misalkan laporan keuangan yang mulai dari teman-teman tahu kalau misalkan di dalam siklus akuntansi mulai ketika transaksi, kemudian mulai dari penjurnalan, kemudian langsung sampai ke pembuatan laporan keuangan. Satu mengetahuinya dari itu dulu ya, salah satunya data yang relevan. Yang kedua juga cara memberikan informasi laporan keuangannya itu mudah dipahami atau tidak sama orang. Jangan sampai ketika begini, ketika teman-teman membuat suatu laporan keuangan, misalkan kita di Indonesia gitu, kemudian dibaca nih sama orang Sunda gitu ya, ibaratnya kita di Sunda ya. Kita dengan bahasa Sunda apakah mengerti? Enggak kan? Enggak. Makanya kalau misalkan ibaratnya membuat laporan keuangan itu harus sesuai dengan ibaratnya apa ya, aturan yang ada dengan bahasa yang bisa dimengerti dan sederhana kayak gitu. Silakan, ada question box-nya. Ada pertanyaan di live nih Pak. Oke, silahkan. Bagaimana pengaruh kebijakan akuntansi terhadap laba perusahaan? Wah, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kebijakan Pengaruh akuntansi terhadap laba perusahaan? Oke, pengaruh kebijakan akuntansi. Betul ya, kebijakan Iya, Pak. akuntansi. Benar. Perlu ketahui teman-teman online di sana bahwa kebijakan akuntansi kan ibaratnya itu banyaknya salah satunya regulator atau ya regulator atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi atau bahkan pemerintah itu sendiri atau standar yang ada kayak gitu. Kemudian bagaimana ini pengaruhnya terhadap laba kayak gitu. Bisa dikatakan signifikan, bisa juga dikatakan tidak signifikan. Artinya apa maksud tidak signifikan dan signifikan ini? Kalau di dalam sebuah penelitian dan artinya signifikan itu artinya si hasil penelitian itu bisa digeneralisasi dalam suatu populasi tersebut. Akan tetapi di kita bahasnya beda lagi. Signifikan di sini itu pengaruhnya akan besar apabila aturan-aturan akuntansinya itu sesuai dengan rule-nya. Gitu. Maka perusahaan jika membuat laporan keuangannya khususnya laba ruginya sesuai dengan aturan, maka itu dampaknya akan bagus. Gitu. Akan tetapi ketika standar yang ada sudah diberlakukan, kemudian perusahaan tidak menggunakan pembuatan laporan keuangan tidak sesuai dengan alurnya, ya maka apa laporan keuangannya apa? Nggak akan benar juga. Benar, ya, laba juga kan bingung nantinya mau seperti apa. Itu sih kalau menurut Bapak kayak gitu, kebijakan akuntansi. Jadi kalau misalnya perusahaan yang mengikuti aturan itu pasti labanya itu akan bagus ya Pak ya? Salah satunya bisa gitu, karena ibaratnya dengan adanya kebijakan, regulasi yang ada, dengan standar yang ada, laporan keuangannya juga sesuai dengan aturan yang ada, mainnya dengan ada, misalkan udah sesuai dengan standar, ya perusahaan akan bisa memanage labanya dengan baik dan benar, dikaitkan dengan akun-akun yang ibaratnya dicatatnya seperti apa ya. Karena ini dilihatnya di kebijakan ya gitu. Semoga yang tadi yang nanya semoga paham ya jawabannya dari Bapak. Ternyata ada lagi nih Pak pertanyaannya. Boleh, monggo silahkan. Katanya banyak perusahaan go publik saat ini belum melakukan pelaporan keuangan tahunan yang sudah diaudit 2023 yang akhirnya banyak perusahaan terkena denda sekitar 50 juta. Sebentar Pak, jadi perusahaan ini kan banyak yang go publik nih, dan dia belum melakukan pelaporan keuangan tahunan yang sudah diaudit, yang akhirnya itu berdampak ke perusahaannya yang terkena denda sekitar 50 juta, itu bagaimana Pak tanggapannya? Oh, tanggapannya, ya gini, menurut Bapak sendiri, ketika ibaratnya perusahaan sudah go public, berarti kan perusahaan itu harus memahami aturan yang ada, kayak gitu. Aturan yang ada salah satunya ketika ingin go public, berarti perusahaan harus ibaratnya apa? Benar-benar sebelum pasti harus siap untuk diaudit dan sebagainya. Nah, ketika misalkan perusahaan sudah diaudit, kemudian dipublikasi, itu kan membuat para stakeholder yang ingin membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan itu sendiri kan butuh tuh perusahaan ini udah diaudit atau belum. Kalau misalkan belum diaudit, berarti kan kredibilitas laporan keuangannya kan dipertanyakan. Nah, sekarang posisinya mereka telat nih gitu ya. Mereka telat ketika misalkan Bursa Efek Indonesia atau pemerintah atau misalkan
lembaga apa gitu ya, kemudian memberikan denda kepada perusahaan, yaitu resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan tersebut. Karena perusahaan itu dari awalnya ingin ke publik, kemudian nggak diaudit dan sebagainya, mau tidak mau itu resiko yang harus didapatkan oleh perusahaan kayak gitu. Karena kita ibaratnya menginformasikan sebuah informasi laporan keuangan yang sudah perusahaannya go public, itu tidak Iya, boleh sembarangan iya. kayak gitu. Dan investor pun atau stakeholder yang lain pun tidak mau rugi gitu, tidak mau ingin ibaratnya mencari resiko kayak itu. Oh ini baik atau tidak. Makanya yang bagus itu sudah diaudit, kemudian tepat waktu dan sebagainya kayak gitu. Baik. Baik, pertanyaannya bagus-bagus ya Ya, Pak, luar alhamdulillah. biasa di luar Nurul katanya. Di luar Nurul. Untuk teman-teman semua sudah mantap nih pemahamannya mengenai cara mudah paham analisis laporan keuangan. Pastinya juga sudah siap nih mempraktikkan ilmu baru yang tadi sudah kita bahas ya Pak. Betul. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu dan Mm-mm. pertanyaan juga dibatasi Pak. Mm-mm. Kalau misalnya diteruskan mungkin bisa sampai sore Oh atau besok iya, pagi ya Pak ini ya. berapa semester ini? Satu hari Iya. satu semester anak. Bahkan mungkin analisis laporan keuangan itu nggak cukup satu semester Iya sebenarnya ya Pak. gitu ya, karena banyak yang perlu teman-teman pelajari tentang analisis laporan keuangan. Bukan hanya teman-teman sih, saya juga masih Iya. belajar karena masih belajar juga tentang bagaimana analisis laporan keuangan yang baik, yang benar itu seperti apa gitu. Tapi kita bareng-bareng lah belajar Iya ya bareng-bareng kita. belajar ya Ya, Pak. karena tidak ada manusia yang sempurna. Bagi Bapak, ketika kita ingin belajar, Bapak yakin dalam sebuah prosesnya indah pada waktunya gitu Iya. ya. Gitu. Jadi makanya teman-teman hayu belajar dari sekarang, baik yang akuntansi maupun yang bukan jurusan akuntansi, bahwa sebuah laporan keuangan, analisis laporan keuangan itu penting kayak Iya. gitu ya di dalam suatu perusahaan. Iya, nah untuk teman-teman jangan lupa lagi nantikan kegiatan kami, selalu aktifkan notifikasi Instagram dan YouTube kami juga. Mungkin sebelum ditutup Pak ada sepatah dua patah Oke. yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Oke, tadi sepatah dua patah dari Bapak mungkin teman-teman tadi ya tetap belajar mengenai apapun, bukan hanya analisis laporan Iya. keuangan, tetapi yang lainnya juga. Tingkatkan kompetensi teman-teman, baik ikutin pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Kemudian nih salah satunya nih ikutin yang kayak gini Iya. nih gitu ya, sharing sama Sharing-sharing anak-anak ya yang Pak. mampu. Ini juga kan ibaratnya menambah ilmu juga ya teman-teman. Mungkin karena keterbatasan waktu Mm-mm. juga ya Pak, kalau misalnya dilanjut bisa sampai pagi atau Betul, besok betul. pagi. Bisa satu semester lebih nih. Iya. Mm-mm. Dan jangan lupa buat teman-teman nantikan lagi kegiatan kami dan jangan lupa aktifkan notifikasi Instagram dan YouTube kami. Mungkin Pak sebelum ditutup ada sepatah dua patah Oke. kata dulu. Sepatah dua patah dari Bapak, mungkin ya dari saya sendiri untuk teman-teman online. Pertama, satu harus belajar ya, terus belajar, meningkatkan belajar. Yang karena ketika kita belajar, insya Allah lah di akhir tidak ada ibaratnya kalau bahasa Sunda mah apa ya, menjakal atau menyesal Iya. gitu ya. Kedua, teman-teman ikuti pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan baik secara online maupun offline yang mengenai tentang apa itu analis laporan keuangan, apa itu akuntansi, ataupun tentang keuangan dan sebagainya. Yang ketiga, teman-teman itu ibaratnya belajar tuh kan bisa online ya. Nah, Iya. contohnya gini nih kegiatan kita nih hari ini, sok teman-teman ikutin aja. Jadi ibaratnya jangan stuck hanya handphone itu scroll IG atau belanja apa gitu ya, tetapi ikutin live yang seperti ini yang ibaratnya menambah wawasan bagi teman-teman juga, khususnya juga yang ibaratnya bagi Bapak juga menambah ilmu juga kayak gitu, yang ibaratnya bermanfaat lah untuk kedua belah pihak kayak gitu. Ya gitu sih kata-kata dari Bapak, intinya jangan 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 untuk berhenti belajar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah Ya, meluangkan waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Amin. kayak gitu. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadi ilmu baru dan dapat diterapkan bersama-sama ya Iya, Pak. betul. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya Tipal Amatul Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah warahmatullahi wabarakatuh. semua. Dadah semuanya. Sukses selalu untuk semuanya. Amin.